Raffi duduk di pinggir pantai, menatap ombak yang bergulung perlahan menyentuh pasir. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam yang menenangkan. Matahari mulai terbenam di balik horizon, memancarkan cahaya keemasan yang memantul di permukaan air laut. Suasana itu begitu tenang, namun ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan yang begitu kuat, sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Panggilan pulang. Sejak ia datang ke negeri ini untuk berdakwah, Raffi merasa bahwa setiap langkahnya semakin mantap, semakin yakin akan tujuannya. Ia telah berhasil membuat banyak orang tergerak untuk lebih mendalami ajaran Islam, mempererat hubungan antar sesama, dan berbuat baik. Namun, meskipun ia telah meraih banyak pencapaian, hatinya merasa ada yang kurang. Sebuah perasaan yang menggelayuti dirinya, seperti ada sebuah kekosongan yang harus diisi. Panggilan itu bukanlah panggilan dari seseorang di sini, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Panggilan untuk kembali. Kembali ke tanah kelahirannya, kembali ke pesantren, dan kembali untuk melanjutkan dakwah yang lebih luas lagi. Ia merasa bahwa waktunya di negeri ini sudah hampir selesai. Tugasnya untuk sementara sudah selesai. Namun, ada satu hal yang lebih penting. Tugas untuk melanjutkan dakwah di tempat yang telah membentuknya, tempat yang memberikan segalanya untuknya, tempat yang menjadi akar perjuangannya. Panggilan pulang itu datang bukan hanya dari kerinduannya pada rumah, pada keluarga, atau pada pesantren yang telah lama ia tinggalkan. Itu adalah panggilan untuk menyelesaikan misi yang belum usai, misi untuk memberikan manfaat yang lebih besar di tanah kelahirannya, untuk melanjutkan perjalanan dakwah yang masih panjang. Raffi menatap langit senja yang mulai berubah menjadi ungu, merenungkan segala yang telah ia alami selama ini. Di negeri orang, ia telah belajar banyak hal, tentang kehidupan, tentang persaudaraan, tentang bagaimana menyampaikan pesan kebaikan dengan cara yang penuh kasih. Namun, ia tahu bahwa jalan dakwahnya masih panjang, dan ia harus kembali untuk melanjutkan perjuangannya. Hari-hari berlalu, dan Raffi merasa semakin mantap dengan keputusannya untuk pulang. Ia mulai membereskan barang-barangnya, mengemas kenangan-kenangan yang telah ia buat selama berada di negeri ini. Ia menulis surat perpisahan untuk teman-temannya, untuk komunitas yang telah ia bantu, dan untuk semua orang yang telah memberikan cinta dan dukungan selama ini. Namun, perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Raffi tahu bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tetapi dakwah tidak mengenal jarak atau batasan. Misi dakwah adalah misi seumur hidup, yang tidak akan pernah berakhir meskipun ia kembali ke tanah kelahirannya. Panggilan pulang ini hanyalah sebuah babak baru dalam perjalanan panjang yang akan terus berlanjut. Di malam terakhirnya di negeri itu, Raffi duduk di teras rumah, mengingat kembali perjalanan dakwahnya. Ia mengingat setiap senyuman orang-orang yang ia temui, setiap doa yang mereka panjatkan untuknya, dan setiap ilmu yang ia bagikan dengan tulus. Ia merasa bahagia karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Tetapi ia juga sadar bahwa kini saatnya untuk melanjutkan perjalanan ini di tempat lain. Ya Allah, aku bersyukur atas segala yang Engkau berikan padaku. Engkau telah memberikan aku kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, untuk berbagi ilmu. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus kembali, untuk melanjutkan tugas dakwahku di tanah kelahiranku. Berikanlah aku kekuatan dan petunjuk MU untuk terus melangkah di jalan MU, doa Raffi dalam hati. Keesokan harinya, Raffi menuju bandara, dengan perasaan yang campur aduk, bahagia karena telah menyelesaikan satu tahap perjalanan dakwahnya, tetapi juga berat untuk meninggalkan tempat yang telah memberinya banyak pelajaran hidup. Saat pesawatnya mulai lepas landas, ia menatap keluar jendela, melihat negeri yang telah ia tinggalkan dengan harapan, dengan doa, dan dengan rasa syukur yang mendalam. Pesawat itu melesat tinggi ke angkasa, membawa Raffi kembali pulang, kembali ke tempat yang selalu ada dalam hatinya. Pesantren, rumah yang penuh dengan kenangan, tempat yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik, tempat yang selalu mengingatkannya pada tujuan sejatinya. Di atas pesawat, Raffi terlelap dalam tidur yang tenang, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Dakwah adalah jalan yang tidak pernah berhenti, dan kini ia akan kembali ke tanah kelahirannya untuk melanjutkan misi itu. Sesampainya di tanah air, Raffi disambut dengan hangat oleh keluarganya. Kakek dan neneknya yang selalu menjadi doa dan penopang hidupnya menyambutnya dengan pelukan penuh kasih. Kakeknya menatapnya dengan penuh bangga, seakan berkata, "Anakku, kau telah menjalankan amanah ini dengan baik. Kini, saatnya kau melanjutkan apa yang telah engkau mulai." Raffi hanya tersenyum. Perasaan yang datang begitu dalam, perasaan syukur dan bahagia karena ia kembali dengan membawa banyak pengalaman dan ilmu. Namun, lebih dari itu, ia merasa bahwa kembali ke pesantren adalah langkah awal untuk memulai babak baru dalam dakwahnya. Ia tahu,
Perjalanan ini masih panjang, dan setiap langkah yang diambil akan membawa dampak bagi umat, bagi dunia. Dan di dalam hatinya, Raffi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku hamba MU yang senantiasa memberikan manfaat bagi umat MU, tidak hanya di sini, tetapi di seluruh dunia. Berikanlah aku kekuatan untuk terus melangkah di jalan dakwah, di jalan yang Engkau ridhau." Dengan tekad yang semakin kuat, Raffi melangkah menuju masa depan, siap melanjutkan dakwahnya di tanah kelahiran, dengan semangat baru dan keyakinan yang tak tergoyahkan.